Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Jamaah Masjid Al-Mukhlasin yang kami muliakan, alhamdulillah di sore hari ini Allah memberikan kepada kita kenikmatan iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat kemudahan, nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis ini. Salawat dan salam atas Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan kita dan contoh yang terbaik untuk kita semuanya. Dan adalah setiap kita memperbanyak salawat karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya mohon maaf sangat terlambat karena prediksi saya datangnya sekitar 15-20 menit, mestinya sudah sampai ke sini, tapi ternyata di tengah jalan cukup macet dan kemudian terjebak hujan sehingga saya tidak sempat menggunakan mantel, sehingga sebagian sarung saya basah. Kebetulan di dekat amplas ini pas penggokan mau ke kanan, saya mau berhenti di belakang mobil, depan motor, sebelah kiri mobil, sehingga saya mau pakai mantel khawatir di klakson, sehingga terpaksa saya setengah badan basah. Alhamdulillah. Tapi ini termasuk di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini di waktu turunnya hujan ini termasuk di antara berkah di mana kita berdoa, maka insya Allah Allah akan kabulkan doa kita. Dan terlebih lagi tadi disampaikan untuk mendoakan beliau yakni Al-Mukarram Kiai Haji Malik Madani, di mana beliau dulu tahun 97 saya pernah menjadi murid beliau di Fakultas Syariah, sehingga insya Allah beliau kami anggap sebagai guru kami sendiri karena waktu itu beliau mengajar kami fikih. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, semoga Bapak Kiai Haji Malik Madani disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesehatan yang paripurna sehingga bisa membersamai kita lagi di majelis ini insyaallah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir bulan Ramadan ini, 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, apa yang menjadi kebiasaan kebanyakan kaum muslimin di Indonesia? Kenapa, Pak? Biasanya kalau di akhir Ramadan itu sudah mulai banyak yang memenuhi supermarket Pasar Beringharjo rame, gitu Bu nggih. Saya tadi lewat di sini sampai melipir-melipir lewat pinggir trotoar. Tak kira sepi, ternyata rame. Arep tuku klambi anyar-anyar. Niki klambi ini pun anyar sedaya to. Oh, dereng kok. Padahal mau kathah ributan ribu nggih. Nganti parkire mludak. Dan di amplas saya kira juga banyak. Sekarang kalau mau beli pumpung rada sepi. Tapi kita rame Bu nggih. Jadi insyaallah cukup rame. Sekarang yang rame jualan adalah toko pakaian, jilbab, kemudian yang kedua adalah toples. Di Pasar Beringharjo itu sudah mulai rame, kemudian yang lain adalah makanan camilan, itu juga sudah mulai rame. Kira-kira ibu-ibu sudah menyiapkan pakaian apa dereng? Rencananya ngangge jubah simer-simer napa pripun? Lami mawon nggih. Tidak usah baru, yang penting baru hatinya nggih. Saya juga kalau sudah di toko baju itu bingung milih, maka saya lebih baik pakai yang lama saja. Kenapa kok bingung milih? Soalnya larang-larang. Gitu. Pemeneh golek gawean ya angel, arep inflasi barang gitu. Ya alhamdulillah. Tapi di akhir Ramadan ini Bapak Ibu, kita manfaatkan kesempatan sebaik-baiknya. Jangan sampai kemudian di akhir Ramadan ini justru kita malah menyibukkan ke situ. Kalau kita ditanya pengen istiqomah napa mboten, jawabannya pasti pengen.
Tapi istiqomahnya seperti apa? Apakah kemudian setiap hari, setiap saat kemudian neng masjid terus ngibadah terus lali karo dunya? Ya jangan seperti itu. Kata Allah, wala nasibaka minad dunya. Maka kalau kita misalnya ingin istiqomah seperti nasihatnya Nabi. Karena sebelumnya ketika Nabi menasihatkan itu ada seorang sahabat yang bernama Hanzalah. Hanzalah pernah berkata, Hanzalah telah munafik, Hanzalah telah munafik, Hanzalah telah munafik, kata dia. Abu Bakar bertanya, wahai Hanzalah, kenapa engkau mengatakan kamu munafik? Kemudian dia mengatakan, ketika aku bersama Kanjeng Nabi, ketika saya bersama Rasulullah, saya seolah-olah ingat surga dan neraka. Seolah-olah pengennya ibadah terus, tetapi begitu ketemu dengan istri dan anak serta keluarga saya, semangatnya itu luntur. Lalu kemudian Abu Bakar mengatakan, aku pun demikian. Besoknya dia bertemu dengan Kanjeng Nabi. Setelah bertemu dengan Kanjeng Nabi, didapati di situ Rasulullah menasihati, wahai sahabatku, hendaklah kalian ketika beramal sesaatan. Ada saatnya dengan mengurusi akhirat, ada saatnya kita juga mengurusi dunia. Artinya tidak berlebihan, sebagaimana tiga orang sahabat yang dia mengatakan, saya akan berpuasa selamanya. Rasulullah melarang sahabat ini. Yang satu mengatakan, saya pengen sholat malam terus. Rasulullah juga melarang sahabat ini karena ada waktunya untuk istirahat. Yang satu lagi mengatakan, saya pengen membujang terus. Rasul mengatakan, jangan begitu karena sesungguhnya saya pun juga menikah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pertanyaannya bagaimana cara kita agar istiqomah? Maka istiqomahnya kita itu adalah kita bisa melakukan amal-amal soleh dengan tidak mengesampingkan urusan dunia kita. Nah, bagaimana dengan amal-amal yang kita lakukan di akhir Ramadan ini? Di antara amal-amal yang kita lakukan di akhir Ramadan ini, bagi yang sudah khatam Al-Quran, alhamdulillah. Tetapi bagi yang tidak, maka setidaknya kita jangan sampai melupakan Al-Quran sama sekali. Kalau yang biasanya sehari semalam itu 1 juz, maka seseorang dianggap tetap istiqomah ketika dia tetap membaca Al-Quran walaupun hanya 1 halaman. Dia membaca Al-Quran walaupun setengah lembar. Intinya jangan sampai dia melupakan Al-Quran. Kenapa kok bisa demikian? Hati-hati ya ibu-ibu, bapak-bapak. Jangan pernah kita memalingkan Al-Quran. Jangan kita pernah mengesampingkan Al-Quran. Karena sejauh mana kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka sejauh itu pula kebahagiaan yang akan kalian dapatkan. Semakin sering kita ngaji Quran, maka kebahagiaan akan didatangkan oleh Allah pada hati kita. Dalam Al-Quran juga dikatakan begini, hati-hatilah kalian dengan melupakan Al-Quran. Nanti bisa dibaca di dalam surat Toha ayat yang ke-124. Di dalam ayat tersebut Allah sampaikan begini, wa man arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Ya. Wa man arada an dzikri, sesiapa yang berpaling dari peringatanku, al-dzikr ini adalah Al-Qur'an. Sesiapa yang berpaling dari Al-Qur'an, ya, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka aku akan berikan kepada mereka ma'isyatan dhanka, penghidupan yang sempit. Ono wong kerja golek gawean, golek rezeki, kok rumangsane wis kerja semangat tangi esuk ketok bengi kok rezekine seret-seret wae ngopo ya. Nah, mestinya kita introspeksi. Mungkin kita jauh dari Allah, mungkin kita masih berbuat banyak maksiat, mungkin kita masih jarang ngaji Quran. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka aku akan berikan kepada mereka penghidupan yang sempit. Ini hal yang pertama ketika seseorang berpaling dari Al-Quran. Wa nasru yaumal qiyamati a'ma, dan kami kumpulkan mereka pada hari kiamat dalam keadaan buta matanya buta, tidak bisa melihat. Hati-hati, hari ini kita bisa melihat, tetapi apakah kemudian sering mata kita gunakan untuk membaca Al-Quran? Sering kita gunakan lisan kita untuk membaca Al-Quran. Maka kalau seandainya kita punya mata tetapi tidak pernah digunakan untuk membaca Al-Quran, maka Allah katakan wa nasru yaumal qiyamati a'ma, dan kami kumpulkan mereka pada hari kiamat dalam keadaan buta matanya. Lalu orang ini berkata, qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Dia berkata, ya Rabbi, mengapa aku hari ini dalam keadaan buta, padahal dulu ketika aku di dunia aku bisa melihat. Orang ini protes sama Allah.
Orang ini seolah mengatakan, ya Allah, kenapa aku hari ini dibutakan? Kenapa aku hari ini dalam keadaan tidak bisa melihat, padahal dulu aku bisa melihat ketika di dunia, ya Allah. Kemudian Allah menjawab, qala kadzalika atatka ayatuna wa nasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Kalau bahasa gampangnya, benar, kamu dulu bisa melihat, aku berikan kamu nikmat mata, tetapi tidak pernah kamu gunakan untuk membaca Al-Quran. Kamu melupakan Al-Quran, maka demikian pula pada hari ini aku lupakan kamu. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara salah satu bentuk istiqomahan kita di bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan ini adalah bagaimana kita memanfaatkan untuk membaca Al-Quran. Ini walaupun sedikit tidak apa-apa, yang penting jangan pernah lalai dengan Al-Quran. Apa manfaatnya? Ada salah seorang sahabat Nabi yang saat itu pernah dia terkaget saat membaca Al-Quran, tiba-tiba kudanya meringkik-ringkik ketakutan sampai 3 kali. Baca lagi, meringkik lagi, baca lagi, meringkik lagi. Sampai kali yang ketiga, dia menghentikan bacaan itu. Kenapa dia menghentikan bacaan itu? Karena pada saat melihat ke atas ada cahaya. Kira-kira apa yang dibaca saat itu oleh sahabat ini? Kebetulan sahabat ini bernama Usaid bin Hudayr. Pada saat kali yang ketiga didapati kuda meringkik, ada cahaya yang terang menyinari di mana dia membaca Quran, dia ketakutan. Lalu kemudian Usaid menghentikannya. Padahal yang dibaca saat itu adalah surat Al-Baqarah. Usaid bin Hudayr melaporkan peristiwa ini kepada Rasulullah. Dia katakan, ya Rasulullah, tadi malam saya membaca Quran, yang saya baca surat Al-Baqarah. Tiba-tiba sampai 3 kali kuda saya meringkik ketakutan. Sampai kemudian kali yang ketiga dikudapati ada cahaya yang sedang menyinari saya membaca Quran itu. Dan saya ketakutan ya Rasulullah dan menghentikannya. Rasul menjawab, wahai Usaid, tahukah kamu cahaya dari siapakah itu? Tidak ya Rasulullah, itu adalah cahaya dari malaikat Jibril, cahaya dari para malaikat yang sedang menyinari bagi orang-orang yang sedang membaca Al-Quran. Maka Bapak Ibu, agar rumah-rumah kita ini diberikan cahaya oleh Allah, malaikat menyinari tempat-tempat kita, tidak menjadikan rumah kita seperti kuburan, maka rajin-rajinlah membaca Al-Quran. Ini amal soleh kita agar kita istiqomah di akhir Ramadan. Kemudian yang kedua itu adalah usahakan untuk selalu memperbanyak membaca zikrullah. Zikir itu membuat hati kita tenang. Maka ada di antara salah satu zikir yang ketika kita membaca maka kita akan mendapatkan 5 manfaat. Zikir yang seperti apa ini? Coba Bapak Ibu bisa ditirukan. La ilaha illa anta. Kalau yang ini khusus untuk doanya Nabi Yunus alaihissalam. Tapi yang satu lagi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada yang menambahkan yuhyi wa yumitu, itu juga diperbolehkan. Artinya ketika kita baca ini, nanti sambil dalam hati membaca tambahan 2 kali lagi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka ketika kita membaca ini 3 kali saja dan kita istiqomahkan membaca ini, seolah-olah dia telah mendapatkan manfaat 5 hal. Di dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, orang yang membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang pertama manfaatnya, dia seolah-olah telah bersedekah dengan membebaskan budak sejumlah 10 budak. Luar biasa. Seolah-olah ada Bilal bin Rabah dibebaskan, itu jumlahnya 10. Ini berapa miliar saja kita bersedekah. Yang kedua, orang yang membaca kalimat ini, zikir ini 3 kali saja, maka dia akan dihapuskan dosanya sebanyak 100 dosa. Coba dari pagi sampai sekarang dosa apa yang kita lakukan, apa sebelumnya itu ada 100 dosa dihapuskan oleh Allah hanya membaca 3 kali kalimat zikir tadi. Yang kedua, yang ketiga, seseorang yang membaca ini maka dia akan mendapatkan sebanyak 100 kebaikan. Coba hitung mulai dari pagi sampai sekarang, amal apa yang sudah kita lakukan?
Maka ketika membaca ini 100 kebaikan sudah kita dapatkan. Yang keempat, orang yang membaca kalimat ini maka dia akan dijauhi oleh setan. Setan tidak akan mendatangi orang-orang yang rajin membaca zikir seperti ini. Ya, dan kelima, orang yang baca kalimat ini maka tidak ada yang melebihi kebaikannya kecuali ada orang yang lebih jumlah di dalam membaca zikir tersebut. Maka Bapak Ibu, mungkin ada yang membaca lebih daripada kita, 4, 5, 7 dan seterusnya, maka dia lebih baik daripada kita. Ketika kita tambahkan lagi, maka insya Allah kita lebih baik daripada mereka. Maka perbanyak membaca zikir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, ini termasuk di istiqomah dalam hal zikir. Kemudian yang ketiga, maka yang ketiga ini adalah terus lakukan kebaikan, terus lakukan perbuatan baik, sehingga kita dilayakkan oleh Allah menjadi golongan orang-orang yang muhsinin. Golongan orang yang muhsinin ini dikatakan di dalam Al-Quran surat Toha ayat yang ke berapa ini? Bukan surat Toha, surat Az-Zariyat ayat yang ke-16. Ya, ini orang-orang muhsinin itu mereka yang punya karakteristik yang selalu berbuat baik. Pertanyaannya, Ustadz, apa perbuatan baik itu? Kuncinya begini, orang dikatakan baik itu adalah ketika lisannya, pandangan matanya, tangannya, perilakunya tidak pernah menyakiti orang lain. Jadi kalau tetangga kita itu terjaga dari lisan kita, maka insya Allah kita ini termasuk di antara orang yang baik. Maka kalau pengen tanya, bagaimana orang ini? Dia ini orang baik, maka insya Allah dia baik. Maka Bapak Ibu, jadilah kita termasuk di antara orang-orang yang muhsinin. Yang muhsinin seperti apa tadi? Ya tadi, tidak menyakiti orang lain. Loh, bagaimana kalau kita disakiti? Ada adab di dalam Islam. Bagaimana sikap kita tatkala ada orang yang menyakiti kita? Belajar dari Imam Hasan Al-Basri. Suatu saat beliau disakiti, dicela, dihina dan sebagainya. Maka kemudian apa yang dilakukan saat itu? Imam Hasan Al-Basri justru membawakan sekantong kurma kepada orang yang menyakitinya. Mendatangi rumah orang itu dan kemudian memberikan sekantong kurma. Orang ini bertanya, "Loh, apa ini?" Kemudian Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Ini adalah makanan sebagai hadiah dari kebaikan." Loh, selama ini dia mencela, menghina, kenapa justru dia mengatakan saya adalah orang baik? Iya, karena sejatinya ketika engkau berbuat tidak baik kepada saya, sebenarnya engkau sedang memberikan pahala kebaikan kepada saya. Maka kalau seandainya ada orang yang menyakiti kita, ucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena doa kita berarti sedang dikabulkan oleh Allah. Yang ketiga, kita sedang mendapatkan pahala dari orang tersebut. Nah, yang terakhir, ini karena 20 menit, yang terakhir, agar kita semakin istiqomah, manfaatkan di akhir Ramadan ini dengan berusaha menjadikan masjid ini tetap hidup 24 jam. Caranya bagaimana? Mungkin kita manfaatkan dengan i'tikaf. I'tikaf itu berdiam diri di masjid, ngaji Quran, zikir, taklim, dan sebagainya. Intinya apa? Jangan jadikan malam-malam Ramadan itu malam-malam yang kosong, tapi manfaatkan untuk ibadah i'tikaf. Ini yang jarang dilakukan. Nah, sekarang banyak masjid-masjid yang mengadakan i'tikaf menghidupkan malam Ramadan ini dengan banyak beramal soleh. Kalau di tempat saya rata-rata tiap malam itu yang hadir sekitar 100 orang, mulai dini hari nanti ada sholat malam, ya, ada sholat malam 1 juz dan sebagainya. Kebetulan di tempat saya ada pondok pesantren tahfizul Quran. Nah, insya Allah di sini semoga dirutinkan ya insya Allah. Kalau di sini banyak ya Pak ya. Alhamdulillah. Jadi semoga nanti di bulan Ramadan ini semakin tambah semangat jamaahnya. Masjid yang biasanya sepi, malam-malam bisa disibukkan dengan ngaji Quran. Di waktu dini hari dimanfaatkan untuk melakukan amal soleh, ngaji Quran dan sebagainya lah itu insya Allah. Nah, demikian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan oleh Allah amal yang istiqomah, amal yang diistijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian dengan amal yang istiqomah ini akan bisa mengantarkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, oleh karena itu ya memang berat ya istiqomah, tapi yang penting adalah sedikit tapi istiqomah itu lebih baik daripada amal yang banyak tetapi tidak istiqomah. Rutinkan walaupun sedikit, punya zikir yang sedikit rutinkan, punya amal yang sedikit rutinkan, maka insya Allah itulah yang kelak akan mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat, semoga dimuliakan oleh Allah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon untuk doanya Ustaz. Oke, alhamdulillah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan kemuliaan kepada kita semuanya, memberkahi untuk kita semuanya, memberikan keberkahan untuk bangsa dan negara kita yang kita cintai ini agar menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan wabil khusus bagi kiai kita Al-Mukarram Kiai Haji Malik Madani yang sekaligus sebagai guru kita semuanya, agar segera disembuhkan oleh Allah dengan kesembuhan yang paripurna. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan maqbula wa rizqan halalan tayyiban wasi'a. Rabbi awzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Rabbana adina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.